Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebentar ya. Ya, 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 Jay. PPT-mu oke, di full screen dulu. Baik, kita mulai ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat siang semuanya. Untuk Pak Nur Rahman, terima kasih atas waktunya untuk mendampingi saya sebagai penguji pada ujian seminar proposal dari Mbak Maharani ya, dengan tema pengaruh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu. Oke, mungkin kita langsung saja nanti ujian proposal ini akan dibagi menjadi 3 sesi ya. Sesi pertama nanti adalah pemaparan materi, nanti kurang lebih saya beri waktu kurang lebih 15 menit maksimal. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan yang sesi terakhir adalah pengambilan keputusan apakah nantinya proposal ini bisa dilanjutkan atau tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk Mbak Maharani. Tidak, Pak. Ya, cukup jelas ya. Iya, Pak. Oke, ini Maharani dari cabang mana? Saya kampus Surakarta, Kartosuro, Pak. STIE Kartosuro. STI. Iya, Kamu punya 2 NIM di sini. iya, Pak. Punya dua nih, Pak. NIM utamanya yang mana? Yang 88 ini, Pak. 8821230067. Oke, ini logo dan atributnya ini harusnya yang STIE ya Mbak ya, Baik, Pak. dan yang Universitas Telkom. Nanti coba dilihat lagi. Baik, silakan dimulai untuk pemaparan materinya, Mbak. Pak. Izin bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 8821230067. Program studi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal tentang pengaruh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu. Untuk latar belakang dari proposal saya, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Meskipun sistem self-assessment telah ditetapkan dan pemerintah telah meningkatkan pelayanan serta edukasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan, termasuk di Kecamatan Tasikmadu. Data menunjukkan bahwa
dari 29.793 wajib pajak, hanya sekitar 70% yang melaporkan kewajiban pajaknya. Faktor seperti kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran, serta motivasi menghindari pajak turut mengetahui rendahnya kepatuhan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam pemenuhan kewajiban pajak. Wajib pajak yang sadar akan peran pajak bagi pembangunan cenderung lebih patuh. Penelitian ini saya lakukan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan dan kesadaran mempengaruhi kewajiban membayar pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas kebijakan perpajakan dan penerimaan daerah. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah kepatuhan wajib pajak mempengaruhi kewajiban pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu? Untuk kedua, apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kewajiban pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu? Dan untuk rumusan ketiga, bagaimana pengaruh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu? Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu, menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu, menganalisis pengaruh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu. Manfaat dari penelitian ini, manfaat teoritisnya menambah literatur dan wawasan akademik tentang pengaruh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak orang pribadi. Untuk manfaat praktisnya, memberikan informasi bagi kantor pajak dalam memahami tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kecamatan Tasikmadu sebagai dasar kebijakan peningkatan pelayanan. Untuk manfaat kebijakan, memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyusun strategi peningkatan efisiensi sistem perpajakan melalui edukasi dan pendekatan berbasis data. Untuk manfaat sosial, memberikan informasi bagi kantor pajak dalam memahami tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kecamatan Tasikmadu sebagai dasar kebijakan peningkatan pelayanan. Untuk landasan teori, di sini eh, ada 6 yang ingin saya jelaskan, Pak. Untuk pajaknya, kontribusi wajib masyarakat untuk negara guna membiayai pembangunan nasional, menjelaskan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara sukarela, dipengaruhi oleh pemahaman aturan, sanksi perpajakan, dan kemudahan pelaporan. Pemahaman dan pendidikan pajak, sanksi dan sistem yang efisien, sosialisasi dan persepsi keadilan, teknologi administrasi perpajakan. Menekankan tanggung jawab hukum wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan, didasari pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiganya membentuk niat untuk patuh secara internal, serta mengacu pada pemahaman pentingnya pajak bagi pembangunan. Kesadaran dipengaruhi oleh pendidikan, sosialisasi, dan persepsi keadilan. Untuk kerangka berpikir, eh, kepatuhan wajib pajak untuk kesadaran wajib pajak serta kewajiban membayar pajak untuk hipotesis. Untuk hipotesis pertama, dari kepatuhan wajib pajak ke kewajiban wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmadu.
Untuk hipotesi kedua, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmatu. Serta hipotesi ketiga, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi di Kecamatan Tasikmatu. Hmm, Saya gunakan jenis penelitiannya kuantitatif dengan metode survei kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Yang wajib pajak di Tasikmadu, Karanganyar terdapat 29.793 orang yang akan saya ambil sampelnya sebanyak 400 responden ditentukan dengan proses sampling memiliki NPWP, penghasilan tetap, dan lapor pajak 3 tahun terakhir yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juli 2025 di wilayah Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Ikut saya sampaikan tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam skripsi ini dari Savitri dan Mus Fialdi tahun 2018 mengenai kesadaran pemahaman dan layanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dari Putri dan Fitriani tahun 2019, tingkat pendidikan dan sosialisasi pajak meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dari Naisiroh dan Afikah tahun 2023 tentang pengetahuan perpajakan kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari Karwul tahun 2020, norma subjektif dan kontrol perilaku mempengaruhi langsung kepatuhan, sikap berpengaruh tidak langsung melalui niat. Serta dari Sari dan Wicaksono pada tahun 2020, pendidikan pajak berbasis internet dan kampanye meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terutama di daerah desa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, jadi kita sudah mengikuti bersama ya pemaparan materi dari Mbak Feni. Oke, kita masuk sesi yang berikutnya, sesi tanya jawab. Mungkin Pak Nur Rahman ada yang mau ditanyakan. Baik, saya dulu ya. Baik. Oh, Mbak Maharani, ini Anda mengambil tema tentang em, kewajiban membayar pajak ya. Nah, Ya, Pak. yang saya tanyakan di sini, kenapa yang Anda pilih adalah kewajiban pajak orang pribadi? Izin, Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Apa yang Anda jadikan variabel adalah pajak orang pribadi? Ya, Pak. Pak, kenapa? Izin menjawab, Pak. Saya menggunakan wajib pajak orang pribadi dikarenakan untuk wajib pajak di Tasikmadu itu masih kurang sekitar 30% dari tahun 2023 dan itu termasuk tinggi, Pak, daripada yang tahun-tahun sebelumnya, Pak. Dan juga
agar meningkatkan pemahaman tentang perilaku wajib pajak dan memberikan dasar bagi kebijakan peningkatan penerimaan pajak. Itu alasan umumnya ya. Yang saya Ya, tanyakan Pak. kenapa kenapa pajak orang pribadi bukan pajak yang lain. Nah, terus untuk pajak yang lain tingkat kepatuhannya gimana? Pajak yang selain orang pribadi itu. Untuk pajak perusahaan, Pak, di sini untuk di Kecamatan Tasikmadu itu perusahaannya lumayan banyak, Pak. Dan juga wajib pajaknya itu sudah hampir 90% terpenuhi, Pak. Gimana itu? Di Di bagian mana nih? Saya bisa lihat nggak 90%-nya? tidak saya cantumkan di skripsi, Pak. Berarti kan ini asumsi Anda ya, 90%. Tadi kemarin saya sudah baca, Pak, sebelum memutuskan untuk wajib pajak pribadi, Pak. Di data Nah, ini saya nggak bisa lihat itu. Gimana? Saya lihatnya gimana? kemarin saya lihat di satu data karanganyar.kabupaten.com, Pak, untuk Kecamatan Tasikmadu yang Iya, bisa ditunjukkan nggak sekarang? bikin, Pak. Harusnya kan Anda harus sebelum mengerucut ke pajak orang pribadi yang ditentukan, kan harus menjelaskan secara global gimana kondisi eh, wajib pajak ya di daerah tersebut, presentasinya seperti apa, disajikan datanya. Nah, terus kenapa Kecamatan Tasikmadu yang dijadikan tempat studi kasusmu? Halo? Oke, Pak. Saya memilih Kecamatan Tasikmadu karena saya berdomisili di wilayah Tasikmadu, Pak, sehingga lebih mudah mengakses data dan respondennya. Untuk pertanyaan tadi sebentar, Pak. Baru saya bukakan di Kabupaten Karanganyar untuk pajak ya, Pak. Nah, untuk pemilihan Tasikmadu itu juga asumsi pribadi kamu ya, karena rumah saya domisili saya di situ, terus supaya lebih dekat, lebih gampang aksesnya untuk datanya itu eh, masalah urgensi masalah yang ada di penelitian kamu sebenarnya belum nampak, Mbak. Kesannya tuh memaksakan tuh.
Nah, Iya, Pak. ada nggak datanya di Tasikmadu? Harusnya kan harus dibandingkan kenapa Tasikmadu dijadikan tempat studi kasus itu mungkin eh, data pembayaran pajak di situ rendah. Nah, rendah itu ada bisa kita lihat berapa persen dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Misalkan beberapa kecamatan di Karanganyar itu paling rendah di Tasikmadu. Itu kan ada potensi masalah di situ. Kalau ada bisa menyajikan datanya, tentunya kan eh, bisa dilihat juga. Oh, memang di situ ada benar-benar ada masalah. Kalau kondisinya seperti ini kan seolah-olah itu asumsi Anda pribadi. Saya memilih tempat itu karena dekat dengan domisili saya. Itu kan alasan pribadi aja. Terus tadi kondisi kenapa pajak orang pribadi yang dipilih dan pajak jenis pajak yang lain itu juga datanya Anda belum bisa melampirkan di sini. Gimana Iya. kondisinya seperti apa? Ini kan harusnya runtut nih sebelum Anda menentukan variabel ini kan harusnya sebelumnya kan Anda observasi dulu datanya seperti apa. Mau variabel yang saya pilih itu datanya seperti apa. Terus tempatnya juga kenapa saya memilih Tasikmadu juga harus ada data yang disajikan juga. Ya, kalau seperti ini kan kita nggak bisa melihat datanya, berarti susah juga untuk menentukan emang di situ ada masalah apa enggak. Tadi KPP Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmalaya itu pelaporannya masih belum optimal, Pak. Baru Coba satu di bulan. share screen aja. Enggak. Ya, ketemu enggak? Mungkin, Pak, belum ketemu, Pak. Bentar. Belum. Ya, ini untuk respondennya siapa, Mbak? Respondennya 400 orang di kecamatan, Pak, yang memiliki NPWP serta sudah melaporkan pajaknya 3 tahun terakhir, Pak. Kenapa 400? Kenapa juga Anda tentukan 400 tuh kenapa? Saya tentukan 400 itu dari jumlah populasi yang tersedia sebanyak 29.793. Saya memilih rumus eh bentar, Pak.
menghitung dengan rumus Lovin, Pak. Di situ tingkat kesalahannya sebesar 5% sehingga diperoleh jumlah sampelnya 394 responden. Lalu saya bulatkan menjadi 400 responden, Pak. Dari jumlah 229.793 wajib pajak di Kabupaten di Kecamatan Tasikmadu, Pak. Itu perhitungannya gimana dong? Anda cuma menuliskan kan rumusnya. Untuk N itu apa? Terus NE kuadrat itu apa? Kok bisa ketemu 394 itu gimana? Oke, coba Anda bisa menjelaskan nggak? Di gerakmu kan itu tiba-tiba muncul 394. Nah, 394 itu Iya, Pak. tekon di kan harus harus Ah, ada perhitungannya dulu. Gimana? N-nya itu dengan jumlah sampel, Pak. N kecil, N besarnya jumlah populasi, dan N-nya derajat Eh, kesalahan atau error yang digunakan. Coba bisa mbok hitung ke enggak? N per satu plus N dalam kurung E kuadrat. E kuadrat itu apa tuh? Nilai margin yang error, Pak. Besar Maksudnya kesalahan. nol. Berarti E kuadrat itu apa? 5% Iya, atau Pak, apa? 5%. Sebesar 5%, Pak. Jadi N atas itu apa? N Ukuran populasi, Pak. populasi per Per satu ditambah ukuran populasi dikali 5%. ini nanti dilengkapi ya hitung-hitungannya gimana. Baik, Pak. Populasi sampelmu Populasi sampel saya 4, sampelnya sampelnya 29. pencariannya wajib pajak 3 tahun. Oke. Anggo purposif. Purposif itu atau enggak? Purposif sampling gitu ya. Halo, Mbak. Iya, Pak. Kok di blok terus loh. Ya, so, Untuk ya tahu sih. Lagi rembukan, Pak. untuk Kamu kok menggeh-menggeh loh. Kamu udah makan belum? Kok gemeter loh kata Sehat tak kamu? baru pulang dari rumah sakit. Aduh, lagi kenapa mikir skripsi? Tiga, Pak. Oh, gemeter lagi. Ya, yang tadi kenapa purposif? Purposif itu apa?
Proses sampling itu pengambilan sampel non probabilitas, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan karakter tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Di sini saya menggunakan dari pekerjaan, pendidikan, serta sudah berapa lama menjadi anggota wajib pajak. Ini kriteriamu yang di sini cuman NPWP, terus SPT 3 tahun, punya penghasilan tetap, dan berpotensi terkena pajak penghasilan. Kok beda? Kok beda ini? Gimana? Ini, Pak, yang memiliki NPWP, Yang benar yang mana nih? yang memiliki NPWP sudah melaporkan pajaknya 3 tahun. Ini terus di ngolah pakai apa, Mbak? Pripun, Mbak? Ngapunten. Nanti datamu nanti di ngolahnya pakai apa? Menggunakan metode linear berganda, Pak. Ngolahmu pakai tools apa? Pakai software apa? Pakai Google Sheet, Pak. Hah? Pakai Excel toh? Oke, Pak. Pakai Excel. Oke. Pertama kamu apa ini tuh data? Kamu nyebar kuesioner, gitu. Iya, Pak. Terus nek wis entuk mbak Pak. Maka kalau uji, Pak, menggunakan model regresi linear berganda, uji kali uji Pertama kali yang diuji apa? yang diuji faktor penyebabnya dulu, Pak. Sebabnya apa toh? Penyebabnya Pe- apa? Faktor penyebabnya apa?
Penyebab variabel independen dan dependen itu tidak eh, Maksud saya, itu data kan sudah kamu dapatkan. nggih. Terus kan kamu olah. Nah, yang kamu olah tuh apanya dulu? Diuji apanya dulu? diuji validi- Langkah-langkahnya tuh. diuji validitas dan reliabilitasnya dulu. Validitas Rele- sih gue apa toh? Uji Rencana validitas sih uji, buat apa? vali- uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPP sebelum Hah? penelitian lapangan. Gila, uji validitas sebelum penelitian lapangan dimulai agar instrumen benar-benar paham dan konsisten untuk digunakan, Pak. Pearson product moment tuh apa? Pak, itu kan pertanyaannya kau apa, Pak? Pearson product moment diuji validitas sih loh. Metode statistik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen, yang memiliki distribusi data normal. Terus nerak valid ya. Datamu nggak valid terus gimana? Misal datamu nggak valid nih, Dan itu terus bisa dilanjutkan nggak? Uji validitasnya misal nggak valid, itu bisa dilanjutkan nggak? bisa, Pak. Hah? Bisa dilanjutkan. Jadi valid. Validitas kan untuk mengukur kevalidan. Jadi Mbak sampaikan itu kevalidan data. Nah, saat valid bisa dilanjutkan nggak? Kalau nilainya lebih kecil dari 0,30 bisa dilanjutkan nggak? Eh, kalau kalau lebih dari, kan ini dijelaskan suatu dianggap valid apabila nilai koefisien korelasi antara item pertanyaan dengan skor instrumen lebih dari 0,30. Apabila kurang dari 0,30, sebaiknya tidak dilanjutkan, Pak. Kalau bisa dilanjutkan terus iya.
diperbaiki datanya terlebih dahulu dengan tidak mengukur apa yang seharusnya tidak diukur dengan tepat. Jadi Mencari kudu tahu, mencari tahu bagian mana instrumen penelitian yang tidak valid dan diganti, Pak, diperbaiki, Pak. Lalu diujikan ulang. misalnya valid, misalnya valid ki, semuanya valid, uji reliabilitas, ora reliable, bisa lanjut nggak? Kalau di bawah 0,70 pada uji reliabilitas, harus dilakukan perbaikan dan pengujian ulang terhadap itu pertanyaan, Pak. Ini tadi ini 0,70 pakai SPSS ya di sini. Kamu bilang tadi pakai Excel. Iya, Pak. Di draftmu pakai SPSS. Iya sih bener. Gue SPSS kok gue Excel. Untuk apabila bisa digunakan keduanya, Pak. Jadi di mana yang lebih konkret, Pak? Kok gue KB kapan bari? Penelitianmu kapan selesainya? Ya, reliable. Terus uji, berarti nek is reliable, misal nggak reliable bisa lanjut nggak? Kalau tidak reliable, itu dilakukan perbaikan lagi, Pak. Dilakukan perbaikan dan pengujian ulang, lalu dengan menggunakan statistik deskriptif, Pak. Jadi kalau hasilnya tidak berpengaruh, diujikan ulang Iya, Pak, diujikan ulang, Pak. sampai berpengaruh positif. Iya, Pak. Nah, hasilnya negatif harus sampai positif. Dilakukan pengujian dulu sampai positif. Apakah penelitian itu harus hasilnya harus positif, Mbak? Tidak, Pak. Nah, Tidak, tidak, Pak. penelitian tuh harus harus positif apa enggak sih? Tidak bisa negatif, Pak. Nah, ya, kenapa harus sampai positif baru Untuk bisa dilanjutkan? Jadi poin yang terpenting di sini tuh tentang validitas instrumen datanya, Mbak. Itu yang wajib dan harus diperhatikan
pastikan itu valid. Kalau enggak, memang harus dapatkan data ulang sampai dia valid dulu, baru bisa melangkah. Jadi kalau setelah itu udah valid, hasilnya apapun itu hasil dari penelitiannya. Jadi hasil penelitian itu enggak harus hasilnya selalu positif ya. Negatif pun itu termasuk hasil penelitian yang didapatkan dari data yang Anda kumpulkan. Paham ya? Sampai sini paham. Ya, Pak. Namun untuk mendapatkan hasil yang positif atau negatif itu sebelumnya harus dipastikan data itu valid. Itu poin-poin pentingnya. Oke. Ya, kalau catatan dari saya tadi tolong di not apa di catat ya. Revisi dari saya tadi yang pertama Anda bisa lihat sistematika penulisan dulu, Mbak. Sistematika penulisan di daftar isi itu kan Anda menulis bab satu, terus subbabnya dengan angka 1.1, 1.2. Nah itu, ini kan Anda masih proposal ya. Proposal itu pakainya ABC dulu, Mbak. Masih ABC. Terus data dilengkapi. Gunakan infografis saja, pakai tabel atau data yang bergambar. Jadi eh, orang tuh lebih gampang untuk membacanya. Ya, ditentukan dulu kenapa pajak orang pribadi tadi ditentukan dengan data, kenapa Kecamatan Tasikmadu dengan data. Tampilkan datanya. Ya, Pak. Oke. Terus ya, kalau dari saya itu aja sih. Pak Nurman mungkin mau menambahkan, silakan. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Aryo atas waktunya. Saya mau menambahkan ya, pertanyaan tambahan dari yang sudah ditanyakan oleh Pak Aryo tadi. Sebenarnya memang saya belum puas tadi. Kenapa Anda memilih Kecamatan Tasikmadu itu? Alasannya saya rasa kurang tepat ya. Kan harusnya seperti yang dikatakan Pak Haryo tadi, kita harus memperlihatkan data ya. Datanya artinya kenapa milih di situ, mungkin di sana orangnya banyak, populasinya, atau wajib pajaknya ternyata kebanyakan pribadi. Nah, itu menjadi sebuah alasan. Insya Allah sebenarnya ada di pendahuluan kamu ya. Nah, itu kan kamu itu membuat apa namanya proposal ini, tapi mohon maaf masih kurang apa mengetahui betul ya apa isinya yang ada di dalam proposal kamu itu. Makanya kamu sering kalau ditanya kurang respon ya, maksudnya tidak langsung cepat gitu. Harusnya kamu itu membuat ini itu sudah paham betul ya, artinya berarti seperti apa, benar-benar mengetahui apa yang kamu buat sendiri, itu harusnya bisa menjawab. Tapi saya lihat sebenarnya belum terlalu ini ya, kompetensi kamu di karya kamu sendiri. Nah, itu yang membuat saya kurang ya menurut saya. Itu nanti diperbaiki sebelum ujian itu kamu harus apa namanya membaca ulang atau belajar atau bagaimana lah intinya, agar menguasai apa yang kamu buat sendiri. Nah, tentunya ini kan asli buatan kamu ya. Nah, itu yang untuk yang pertama. Kemudian tadi mungkin sudah disebutkan atau belum, ini tadi sudah saya merangkum untuk pertanyaannya.
indikator untuk kepatuhan dan kesadaran ya, sesuai dengan judul kamu itu apa sih indikatornya ya, mengenai untuk mengukur kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang kamu buat di proposal ini. Silakan. Menjawab Pak, untuk Ya. kepatuhan wajib pajak, indikatornya nanti mengenai melaporkan SPT-nya tepat waktu atau tidak, lalu membayar pajak dengan sesuai jumlah yang ditetapkan atau tidak, mengikuti peraturan perpajakan atau tidak, sengaja menunda melakukan kewajiban membayar pajak tersebut atau tidak, serta mengetahui, memahami resiko sanksi apabila tidak mematuhi kepatuhan membayar pajak tersebut. Untuk kesadarannya, apakah wajib pribadi mengetahui pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sadar tentang pentingnya pajak untuk pembangunan nasional, mengikuti informasi atau sosialisasi pajak, merasa membayar pajak sebagai tanggung jawab, serta bersedia membayar pajak meskipun tidak ada pengawasan secara langsung. Oke, masuk ya. Nah, ini sudah masuk dalam naskah kamu belum? Apa yang kamu sebutkan barusan yang menjawab pertanyaan dari saya? Itu saya berikan di lampiran untuk kuesioner responden, Pak. Sudah masuk semua yang kamu sebutkan? Sudah, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu memastikan bahwa responden dalam penelitian ini benar-benar populasi wajib pajak di Kecamatan Tasikmadu pada saat membuat responden tadi? Yang kamu buat untuk apa namanya, kuesioner tadi ya, berarti ya? Iya, Pak. Itu nanti dengan saya kunjung ke KPP Kabupaten, Pak. Nanti saya minta datanya, lalu saya cocokkan apakah data yang di KPP itu dengan yang saya minta untuk respondennya itu sama, Pak. Kriterianya apa? Misalkan sudah ditanyakan ke KPP-nya, kemudian kriteria kamu untuk memastikan populasi ke dalam penelitian kamu itu kan harus ada kriterianya ya, tidak semua orang dimasukkan. Misalkan ada wajib pajak yang tidak pernah melaporkan, itu Ya, Pak. apakah dilampirkan atau tidak, seperti itu? Untuk kriterianya nanti memiliki NPWP, Pak. Penghasilan tetap serta rutin melaporkan SPT-nya minimal 3 tahun terakhir ini, Pak. Berarti yang kamu ambil minimal 3 tahun ya untuk respondennya ya? Iya, Pak. Oke, nanti bisa dicek lagi ya. Kamu ke KPP-nya atau bagaimana nanti untuk minta data-data ini? Nanti saya ke KPP dan saya cek di ini, Pak, di data kabupaten, Pak. Ada untuk cara ngeceknya? Ada di Karanganyar
Oke. Yang respondennya kamu ambil berapa tadi? 400 ya? Ya, Pak. Banyak sekali ya. 100, Pak. Kenapa 400? 400 itu dari 8 desa, Pak. Oh, berarti dari kecamatan mana Satu tadi? kecamatan, Heeh. itu 8 desa, Pak. Oh, semua berarti itu ya, satu kecamatan semua ya, semua desa. Iya, nanti saya Ini data kamu ambil dari mana, Pak? Data wajib pajaknya, di KPP, Pak. KPP. Yakin bisa minta di Sudah sana? dapat izin. Oh, sudah dapat izin. Kemarin sudah tanya ke KPP, katanya kalau ada surat dari kampus bisa, Pak. Nanti pasti Sudah. boleh ya. Oke, Pak. Baik, satu pertanyaan lagi ya, karena sudah. Nah ini, sebentar. Tujuan dari penelitian kamu ini ya, nanti kontribusi praktis dari penelitian ini bagi kantor pajak atau pemerintahan daerah ada enggak? Dengan adanya kamu meneliti seperti ini, dengan sesuai judul kamu ini. Tujuan. Untuk tujuan penelitian ini yang untuk kantor pajak, Pak, untuk pemerintahan daerah, agar dari pemerintahan daerah mengetahui bahwa kenapa wajib pajaknya itu kurang aktif dalam membayar pajak, kenapa pajaknya itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan itu, agar mengetahui, Pak. Berarti nanti ada semacam edukasi gitu ke ini, apa, ke wajib pajak dari kantor pajaknya atau bagaimana? Memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintahan dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan kesadaran pajak, terutama di Kecamatan Tasikmadu, yang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sudah, itu aja. Pak. Terus di penelitian kamu ini kan nanti katanya pakai SPSS ya, atau Excel saja? Ya, nanti pakai SPS, Pak. Sudah paham SPSS? Belum? Apa bagaimana ini? Sudah diajarkan toh di perkuliahan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Terus ada sedikit peran teknologinya enggak di penelitian kamu? Misalkan kan SPT kan ada eSPT, kemudian ada e-filing ya, untuk pembayaran atau membuat laporan, itu ada enggak peran teknologi di penelitian kamu ini nantinya?
untuk e-filing atau digitalisasi pajak, Pak, untuk Hmm. ini secara tidak langsung itu memberikan kemudahan administrasi, Pak. Hmm. Tapi untuk penelitian saya, e-filing tidak saya jadikan variabel agar fokusnya tetap pada aspek kesadaran dan kepatuhan, Pak. Berarti tidak ada perannya nanti ya di penelitian kamu Iya, ini. Pak. Oke, Pak. Kenapa ndak pakai itu sekalian? Karena saya ingin, Pak, fokusnya ingin kesadaran dan kepatuhan, Pak. Karena dari proposal sebelum-sebelumnya itu mengenai kesadaran dan kepatuhan, Pak. Intinya fokus Lebih kamu di situ banyaknya. aja gitu ya. Iya, Ya. Pak. Oke. Baik, mungkin itu saja, tapi untuk revisi silahkan dicatat ya. Ini sebenarnya saya lihat naskah kamu itu agak lumayan komplit, cuma saya lihat kok kamu tidak bisa menjelaskan apa yang kamu tulis. Itu kenapa? Silahkan nanti silahkan dipelajari mungkin ya. Kalau nanti di sidang berikutnya ketemu saya lagi, saya pengennya saya jangan saat ditanya kamu harus mencari dulu. Itu kalau bisa kamu sudah menguasai. Jangan harus mencari dulu kemudian saya juga menunggu kan sama Pak Aryo tadi kan. Nah, itu namanya belum siap sidang kalau sebenarnya ya, apalagi kalau kita sidangnya offline nanti kamu malah tidak bisa nyari-nyari kan repot ya. Nah, yang saya harapkan seperti itu nanti kalau mau sidang skripsi, yang saya harapkan tadi adalah kamu bisa menjawab langsung seperti layaknya orang menguasai apa yang kamu buat sendiri naskah tersebut ya. Kalau kamu membuat Iya, sendiri Pak. pasti bisa, saya rasa. Kemudian di pendahuluan ini saya lihat banyak ya, mungkin ndak usah terlalu banyak-banyak seperti ini ya. Ini kamu itu proposal sudah halamannya terlalu banyak sekali ini. Dibuat juga mungkin dari permasalahan atau data ya. Ini data yang dari tadi kamu sebutkan di Tasikmadu itu mungkin boleh ditabelkan dari tahun ke tahun atau permasalahannya apa itu ada sedikit tabel ya. Jadi pada saat nanti sudah menjadi proposal yang sudah dijilid itu nanti saat dibaca teman kamu atau adik tingkat kamu itu bisa memberikan gambaran dan mereka bisa membaca ya, membacanya itu tidak jenuh ya, hanya tulisan seperti punya kamu ini yang pendahuluan itu terlalu banyak, tapi mungkin bagi pembaca itu akan males membaca karena terlalu banyak tapi tidak ada tabel juga ya. Kalau ada tabel kan mereka langsung mungkin fokus ke sana, oh ini tabel kepatuhannya atau tabel permasalahan apa seperti itu. Nah, itu nanti bisa dikurangi ya kalau bisa ya. Itu terlalu banyak sekali nih Iya, saya Pak. lihat untuk Iya, Pak. ini. Kemudian diperiksa kembali tipe-tipenya kalau dari Baik, Pak. naskahnya ya. Kemudian sebentar, saya lihat ini karena saya baru baca ya. Ini kamu telat ngasih ke saya. Nah, ini sebenarnya seperti penjelasannya itu sebenarnya lengkap, tapi kurang apa ya? Kurang simpel ya nanti ya. Bisa di press lagi nanti. Nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa kalau proposal. Oke, Pak. Siap. Kemudian di sampel. Nah, ini di jadwalnya juga ya disesuaikan. Ini masih Februari. Ini sekarang tahun berapa? Untuk seminar proposalnya berapa ini? Juni ya? Oh benar ya. Berarti kamu Iya, mulai Februari ya ini penelitian ya? iya, Pak. Oke ya. Dari Februari, Pak.
Kemudian tabel skala Likert, kuesioner, wawancara, indikatornya. Kemudian di sumber ya, ini sumber jurnalnya. Kalau revisi dari saya itu yang lebih terbarukan ya. Nanti kan hasil kamu ini nanti dibuat jurnal misalkan ya. Ini dibuat yang terbarukan, mungkin minimal yang 2020 ya. Karena nanti kalau di Baik, jurnal Pak. bisa saja nanti harus seperti itu. Jangan yang terlalu usang, sudah terlalu lama kamu cantumkan, itu jangan. Tapi tidak hanya Pak. mengganti sumbernya saja, tapi isinya juga ya, karena itu ada kutipannya. Jadi jangan mengganti tahunnya saja tapi ternyata isinya punya orang lain, jangan. Baik, Itu ya. Pak. Dan juga yang sekali lagi itu menurut saya itu perlu dipres lagi, jangan terlalu banyak ya untuk proposal ini sampai bab 3 ini. Ya boleh saja, Baik, Pak. tapi untuk saran, sekedar saran saja. Itu karena malah membingungkan saya membaca proposal kamu ini. Nanti bisa disimpulkan lagi. Mungkin itu saja dari saya. Waktu saya kembalikan ke Pak Haryo. Terima kasih Pak Haryo. Baik, terima kasih Pak Nyoman untuk komentar-komentar dan sarannya. Oke, tapi sesi 1 dan 2 sudah kita lewati ya sama-sama. Ya, sesi yang terakhir ya Pak. Nah, ini untuk eh, menentukan apakah Anda bisa lanjut atau tidak. Nah, ini gimana nih Pak Narawan? Ah, kalau Mbak Maharani sendiri, kalau dilihat dari perform Anda tadi, mulai dari pemaparan, terus penguasaan materinya, di sesi tanya jawab, Anda eh, kira-kira menurut Anda layak untuk lolos apa enggak? Ya Allah, Pak. Layak. Apa? Anda merasa layak? Ya, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin ini, Pak. Ya, mahasiswa yang lain tidak berusaha maksimal. Yang lain kan juga sama, mati-matian juga berusaha maksimal. Tapi banyak juga yang performnya jauh lebih bagus dari ini. Gimana? Sejauh mana Anda merasa layak? Oke. Saya pengen tahu itu. Kalau Anda sendiri nggak yakin gimana saya sama Pak Nur Rahman? Ya Pak. Iya Pak.
Ya, saya yakin, Pak, tuh ini bisa membawa dampak yang baik untuk saya serta di Kecamatan Tasikmadu. Nah, Pak Nuraman, Monggo, Pak. dari 1 sampai 10, menurut kamu, kamu di posisi berapa, Mbak? Perform kamu hari ini? Kalau menurut saya, karena banyak kurangan saya di hari ini, 5, Pak. 5. Kamu kok sukanya main aman loh, milih tengah-tengah. Mau bagus nggih Cuman mboten sae, nek jelek nggih mboten jelek banget, Pak. PD berarti ya. senangnya main, senangnya main aman. Yang mantap, layak gitu. Saya Nah, layak karena PD-nya kurang berarti itu. ini. Nah, gimana kamu bisa membuktikan kalau bisa berdampak kalau kamu aja sama diri sendiri aja nggak yakin. Oke. Jadi kesimpulan kita, saya dengan Pak Nurrohman memberikan kesempatan ya, Anda bisa lanjut ke skripsi dengan revisi ya. Anda lulus dengan revisi. Selamat sekali lagi. Tapi untuk revisinya, eh, dimohon nanti secepatnya untuk diperbaiki. Baik, Pak. Kita beri waktu berapa lama, Pak? Seminggu cukup, Pak, ya? Seminggu ya, Pak. Ya, Insya Allah, paling Pak. nggak seminggu bisa dapat progres Anda untuk membuktikan eh kata Anda tadi, kelayakan Anda tadi. Anda kan tadi akan pengen membuktikan bahwa penelitian saya ini akan berdampak. Kita lihat seminggu ke depan ini ada progres apa enggak. Baik, Pak. Kalau ada progres benar-benar serius ya Anda akan mengerjakan revisi ini. Kalau Baik, Pak. tidak ya, kalau meleset ya berarti kita bisa menilai sejauh mana dampak Anda di penelitian ini. Oke, Pak. Dari saya nanti revisinya by WA dulu. Kalau Baik. nanti sudah ACC baru silakan nanti butuh tanda tangan ya baru dimintakan tanda tangan. Baik, Tanda Pak. tangan kalau dari saya silakan datang ya, tanda tangan basah apapun Oke. yang terjadi. Jangan minta tanda tangan digital soalnya orangnya masih ada, orangnya juga nggak Iya, kemana-mana Pak. Oke, dosennya. Pak. Oke. Jadi Anda sudah kuliahnya online, bimbingannya online, Sidangnya sidangnya online. Kalau sampai minta tanda tangan juga online juga, wah, aduh, terlalu menyenangkan. terlalu menyenangkan. Bukan Oke, terlalu Pak. menyenangkan ya, membangeti banget. Masa ya, Pak, Banget. tahu ngambah kampus, tak ngerti kampusnya seperti apa. Iya, Oke, Pak. Ya, Iya, kalau Pak. dari saya itu mungkin kalau Pak Nurrohman punya metode sendiri untuk revisinya, silakan disampaikan. saya tak samakan saja, Pak, karena ya seperti tadi yang Pak Harjo katakan ya,
saya masih hidup juga. Jadi tolong kalau minta tanda tangan langsung gitu aja sih Pak. Baik, Pak. Revisi Nanti PWK enggak apa-apa. boleh, Pak. Siap. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Semuanya Anda lulus dengan revisi. Saya kira itu hasil sidangnya sudah didapatkan, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mengakhiri sidang ini kita tutup dengan doa ya. Maaf tadi kelihatannya terlewat ya doa. Oke, untuk menutup kita akhiri dengan doa. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Dengan ini saya tutup untuk sidang proposal kali ini. Selamat untuk Mbak Maharani ya. Pak. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi di Baik, Pak. sidang skripsinya ya. Oke, Oke, Pak. Baik, terima kasih. saya saya izin live ya. Oke Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Nah, Waalaikumsalam. Segera diperbaiki. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya.